Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmatila Zulfa dengan NPM 200002172. Nah, pada video kita kali ini saya akan membahas secara singkat, yang dalam artian hanya akan membahas secara poin-poin definisinya saja dari tipe-tipe kepemimpinan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja mungkin ya teman-teman. Nah, kita akan membahas mungkin kurang lebihnya ada 5 tipe kepemimpinan yang akan dibahas pada video kita kali ini. Yang pertama, itu ada tipe kepemimpinan otorading. Nah, teman-teman semua kiranya tahu gak apa itu otorading? Nah, tipe otorading ini yang biasanya sering kita sebut sebagai tipe kepemimpinan yang otoriter. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata otoriter. Tipe kepemimpinan seperti ini yang dimana memiliki sekumpulan karakter yang dianggap bagi sebagian besar orang, atau mungkin bahkan termasuk diri saya pribadi atau diri teman-teman semua, menganggap tipe pemimpin yang seperti ini merupakan tipe pemimpin yang negatif. Untuk pemimpin pada tipe ini, kenapa dianggap negatif? Karena akan menganggap bahwa si pemimpin tersebut merupakan sumber utama satu-satunya, atau dia tuh menganggap bahwa dia atau si pemimpin tersebut tuh merupakan seorang yang sangat terpenting dan merupakan sebuah organ utama dari organisasi yang dipimpinnya. Itulah alasan mengapa tipe kepemimpinan yang seperti ini dianggap bagi sebagian orang besar itu sebagai tipe kepemimpinan yang negatif. Itu mungkinnya dari segi pengertiannya. Nah, kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu merupakan tipe kendali bebas, yang dimana berdasarkan referensi atau video yang saya baca sebelumnya dari video yang sudah saya lihat dari guru saya atau dosen saya, yakni Hanif, Dr. Hanif Al-Qadri. Tipe kendali bebas ini kata asalnya itu berasal dari bahasa Prancis, yang artinya itu ada bebas pokoknya ya. Mungkin teman-teman semua bisa dilihat ya awal dari kata kendali bebas, tipe kendali bebas ini. Nah, tipe kepemimpinan seperti ini dimana dalam kepemimpinannya itu hampir semuanya mempercayakannya itu pada bawahan. Jadi berkebalikan sekali ya dengan tipe yang pertama. Jika pada tipe yang pertama itu hampir semuanya itu dipegang sama yang namanya seorang pemimpin otoriter, dia menganggap pemimpin itu sebagai sumber utama dari organisasi tersebut. Nah, berbanding terbalik dengan tipe yang kedua ini. Jadi si pemimpin hampir semuanya itu menyerahkannya, mempercayakannya itu segala apapun itu, dari segi pekerjaan, pengambilan keputusan, itu semuanya bergantung pada bawahannya atau pada anggotanya. Jadi pemimpin dalam tipe ini itu seperti sebuah bayang-bayang gitu, antara ada atau tiada. Pemimpin pada umumnya, pemimpin pada tipe seperti ini itu menafsirkan demokrasi dengan arti yang keliru. Karena demokrasi di sini atau dalam tipe kepemimpinan seperti ini itu diartikan sebagai sebuah kebebasan yang tanpa hambatan kepada anggota terhadap pengambilan keputusan, terhadap sebuah pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi terlalu hampir semuanya itu mempercayakan kepada bawahannya gitu. Lalu apa dong tugas dari atau peran pemimpin tersebut tuh? Nah itu ya, itu adalah tipe yang kedua, kendali bebas. Jadi terlalu membebaskan semuanya itu atau terlalu menggantungkan semua itu kepada bawahan atau kepada anggotanya. Itu untuk tipe yang kedua. Nah, kita lanjut ya, ada tipe yang ketiga. Nah, untuk tipe yang ketiga ini ada tipe demokratif. Nah, kalau untuk tipe ini didasarkan pada pemikiran bahwa
dalam kegiatan organisasi, tujuan organisasi, atau bisa jadi masalah atau hambatan yang terjadi dalam sebuah organisasi itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, baik antara pejabat, antara anggota atau bawahan, dan si pemimpinnya itu saling bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Semuanya itu saling bekerja sama satu sama lain. Nah, kemudian dari segi pengambilan keputusan, tipe pemimpin seperti ini tuh dilaksanakan dengan melakukan diskusi yang membuat diskusi di sini tuh diskusi bersama-sama ya antara semua pemimpin dengan anggotanya. Jadi semuanya tuh dilibatkan dalam organisasi tersebut tuh dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah musyawarah untuk mencapai pengambilan keputusan terbaik gitu, yang membuat dalam tipe ini membuat si para anggota atau bawahannya itu merasa dihargai karena mereka selalu dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Itu untuk tipe yang ketiga ya. Nah, kita lanjut untuk tipe yang keempat. Nah, untuk tipe yang keempat ini ada tipe karismatik. Benar sekali ya. Sebelumnya saya sudah melihat gitu video dari dosen saya, Fahanib. Memang benar beliau berkata, untuk tipe yang seperti ini, tipe karismatik, ketika kita melihat pada zaman sekarang kita hidup mungkin ya, sangat susah sekali untuk mencari seorang pemimpin dengan tipe seperti ini. Nah, kenapa? Karena pemimpin pada tipe yang seperti ini tuh, tipe karismatik atau ya karismatik mungkin ya. Pada tipe seperti ini memiliki karakteristik yang khusus. Apa itu yang khususnya? Pada tipe ini si pemimpin itu mempunyai daya tarik tersendiri gitu. Daya tarik yang bakal memikat baik itu para anggota maupun orang lain secara lahir batin. Tahu kan secara lahir batin teman-teman? Secara lahirnya mungkin dari segi penampilannya atau dari secara batinnya itu bisa langsung dek gitu ke hati. Gitu ya. Nah, bisa memikat pada orang lain mulai dari segi tampilan, bagaimana dia berpenampilan mungkin dari segi pakaian dan lain sebagainya, kemudian dari segi omongan, kemudian dari segi cara dia berbicaranya itu seperti apa, dan semua yang ada pada dirinya itu bisa menarik perhatian orang lain. Kalau menurut perkataan zaman sekarang itu mereka tuh terpesona gitu. Terpesona dengan semuanya yang ada pada pemimpin tersebut. Nah, untuk tipe yang seperti ini, tipe pemimpin yang karismatik seperti ini, biasanya dalam sebuah organisasi, para anggotanya itu tanpa mereka tuh akan menjalankan kewajibannya atau akan menjalankan pekerjaannya itu dengan secara langsung gitu, tanpa menunggu lama-lama lagi. Karena mereka dari ketika si pemimpin berbicara, ketika dia berbicara bla 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 bla, atau ketika dia berbicara misalkan misalkan sepertinya seorang pemimpin tersebut bicara mengenai sebuah rapat organisasi atau rapat misalkan dalam kegiatan kampus ya, ada rapat progres. Ketika pemimpin tersebut berbicara, nah para anggota yang mendengarkannya itu akan secara otomatis mereka mencatat ataupun dengan langsung gitu mereka melaksanakan apa yang diucapkan oleh pemimpinan tersebut, karena dari dia ngomong aja itu sudah menarik perhatian gitu loh. Seperti itu ya, mungkin secara kurang lebihnya itu untuk tipe karismatik. Nah, tipe seperti ini juga sangat cocok gitu, sangat cocok untuk pemimpin pada ranah pendidikan, misalnya seorang guru ataupun seorang dosen, seorang guru ya mungkin, karena akan para murid atau mahasiswa itu
akan dengan segan gitu kepada gurunya. Pemimpinnya yang seperti itu, tanpa banyak kata atau tanpa banyak tindakan, mereka tuh udah mau gitu melaksanakannya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, untuk yang terakhir ada tipe militeristik, mohon maaf ya, atau tipe kemiliteran. Seperti yang kita ketahui, tipe kemiliteran itu terjadi pada, atau bukan terjadi ya, biasanya kita temukan pada ranah kepolisian, TNI, ataupun pada pada ranah-ranah semacam ya, seperti kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Nah, tipe yang seperti ini atau tipe kemiliteran ini menggunakan sistem perintah yang tidak bisa ditolak, bergantung pada pangkat, jabatan, dan pada level siapa yang lebih tinggi. Mereka lah yang berhak atau yang paling dipatuhi gitu. Mungkin kurang lebihnya teman-teman sudah bisa mengetahui ya bagaimana sistem kepemimpinan pada ranah kemiliteran. Misalkan pada TNI, pada kepolisian, mereka tuh harus patuh atau harus tunduk apa yang diucapkan oleh pemimpinnya, seperti itu, oleh jenderalnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian pada sistem kepemimpinan ini juga sistemnya itu formalitas gitu. Formalitas di sini tuh, jadi mereka itu menuntut dalam setiap apapun yang dikerjakannya itu secara formal gitu, dalam artian dari segi disiplinnya itu dituntut secara tinggi gitu. Mereka itu dalam hal apapun, dari segi makan, dari segi pekerjaan, rasa disiplinnya itu benar-benar dijunjung tinggi gitu, kemiliteran. Jadi patuh pada pemimpinnya. Itu mungkinnya teman-teman semua tipe-tipe kepemimpinan yang secara singkat saya bahas. Nah, sebagai catatan terakhir mungkinnya bisa jadi closing statement dari saya sedikit. Perlu diketahui bahwa dalam semua atau dalam setiap jenis atau tipe kepemimpinan ini tidak ada yang memang benar-benar positif dan tidak ada yang benar-benar negatif. Dari semua jenis tipe kepemimpinan yang sudah saya sebutkan tadi di awal, dari yang kelima itu ya, semuanya itu ada sisi positif dan sisi negatifnya, atau ada sisi kelebihan dan sisi kekurangannya. Semuanya itu tergantung pada siapa yang dipimpinnya dan bagaimana pemimpin tersebut menjalankannya. Jadi kita tidak bisa nih menganggap bahwa tadi yang pertama kita membahas tipe kepemimpinan otoriter. Meskipun memang terkesan negatif bagi sebagian orang, tapi pada tipe kepemimpinan itu terdapat juga kelebihannya. Maupun seperti tadi, ada tipe demokratif yang dimana dalam segala hal itu demokrasi bekerja sama, selalu melibatkan semua orang. Itu mungkin kita lihat, wah tipe kepemimpinan ini benar-benar nih yang paling positif misalnya. Tapi tidak teman-teman, pasti ada saja kelemahan dari tipe kepemimpinan seperti ini. Atau dari tipe demokratif ini juga pasti ada kelemahannya. Mungkin di sini saya hanya menjelaskan sedikit gitu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa melihat kembali referensi-referensi dari yang lainnya. Banyak sekali tipe kepemimpinan yang lainnya itu yang disertai dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kurang lebihnya mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahannya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.